Diperti ini memang yang menjadi masalah bagi para terapis ketika misalnya tidak boleh tarif. Saya bahas bagaimana seorang terapis itu tidak boleh mentarif diperti. Kalau masing-masing nggak diperti ya terserah, bukan urusan saya. Tapi karena ini rel gerbong saya sebagai lokomotifnya, saya sebagai mungkin dianggap sebagai sambilnya, saya ingin mengajak panjenengan nggak usah tarif. Karena apa? Karena yang namanya apa yang sudah kita lakukan itu tidak pantas, tidak bisa dihargai hanya sekedar dengan uang biru dan merah. Saya sedikit jelaskan. Kalau misalnya di luar itu ada sepatu, Pak. Di luar itu ada sepatu. Saya ambil sepatu, saya kasih air, tak kasihkan jenengan mau nggak minum, Pak? Mas Ahmad, biar nggak ngantuk ya, sembunyi di sana, cek-cek ya. Saya ada sepatu Mas Ahmad, tak kasih air, tak jenengan minum dengan air itu mau nggak Mas Ahmad? Bekasnya Pak Iba. Secara logika menjijikan. Kalau memang itu baik, ya kira-kira baik enggak itu? Itu berkah Kyai Iba. Itu suatu hal yang menjijikkan ya. Yang namanya minum lah, di sini aja ada minuman Cleo ini, diminum aja, kenapa pakai sepatu? Suatu hal yang menjijikkan. Sepakat ya? Tapi dari sepatu yang dengan air ini yang menjijikan itu ternyata bisa menjadi wasilah turunnya rahmatnya Allah kepada pelacur yang memberikan itu kepada anjing. Ya, sebuah kisah yang populer, Pak ya. Suatu hal yang dilakukan oleh pelacur itu suatu hal yang biasa saja sebenarnya, memberikan air dengan sepatunya dikasihkan ke anjing. Si pelacur melakukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa karena si anjing sangat membutuhkan, Pak. Betul nggih? Dan kira-kira jenengan kalau melihat anjing seperti itu mau nggak melakukan itu? Belum tentu. Berarti si pelacur ini punya rasa kasih sayang yang menjadikan turunnya kasih sayangnya Allah. Jadi harus paham ini. Dari apa yang dia lakukan nggak ada yang nyuruh, Pak. Apakah anjing bilang ke pelacur, pelacur tolong saya ambilkan air nanti tak kasih biru dan merah? Kan nggak gitu. Dikasihkan saja dengan kasih sayang, turun rahmatnya Allah. Nah kalau dengan anjing saja bisa, apa dengan manusia tidak bisa? Apa yang kita lakukan? Ya, nggak perlu sombong, Pak, dengan ilmu kita itu ilmunya Allah. Toh paling teknisnya cuma pencet gear tekan geter-geter aja. Setrum ya cuma tancapkan, yang penting bayar token. Nah, itu. Gak ada hebat-hebatnya kita itu, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika kita melakukan hal yang biasa-biasa saja, saya bilang biasa-biasa saja itulah yang namanya ilmu toto punggung, bekam, bioelektrik dan lain-lain itu, anak SD 1 tahun aja kan bisa menguasai, Pak. Anak SD kemudian dilatih itu selama 1 tahun aja bisa menguasai. Karena tidak ada yang luar biasa dari metode-metode itu. Nah, dari hal yang biasa-biasa ini bagi kita itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi pasien yang gagal ginjalnya sembuh, jantungnya sembuh, diabetesnya sembuh. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau sudah dianalogikan seorang pelacur saja bisa, syaratnya ada kasih sayang, kenapa kita juga nggak bisa melakukan itu? Ketika kita menerapi itu sudahlah dengan kasih sayang, nggak usah mengharap biru dan merah, karena ada yang lebih daripada biru dan merah, Pak. Surganya Allah. Amin. Loh nanti gimana rezekinya? Kok masih ragu dengan rezeki? Itulah kenapa kok saya kemudian mengajak panjenengan itu udah nggak usah ditarif, kalau dikasih itu rezekimu seperti itu. Nggak usah, Pak. Jangan kejar-kejar, nggak bakalan kesampaian, Pak. Jangan terapis misalnya. Seorang terapis itu paling rata-rata ya sekali terapi standar 50.000. Kalau jenengan sebagai seorang terapis kemudian setiap hari silakan hitung, setiap hari punya pasien 10, Pak. Silakan hitung, kalikan berapa tahun sampai jenengan punya rumah, mobil mewah. Dipotong sumbangan, dipotong biaya hidup dan lain sebagainya. Jenengan akan bisa mencapai itu mungkin 100 tahun lebih.
Coba hitung Pak, logika manusia. Jadi sebenarnya kalau sudah dihitung dalam matematika dunia pun sulit Pak seorang terapis itu kaya raya sebenarnya. Karena masih nyumbang, transportasi, makan, macam-macam. Tapi kalau kita yakin itu bagian dari rezeki yang sudah ditentukan, kita lepas. Contoh misalnya, kalau jenengan beranggapan kemudian punya manajemen dunia, ya bukannya tidak baik, tapi kalau jenengan bersandarkan pada manajemen dunia, jenengan akan kecewa. Yang namanya dapat pasien, diundang ke tempat pasien, kaya raya Pak, punya mobilnya berjajar-jajar itu, jenengan seneng nggak? Seneng sekali pasti ya. Seneng sekali. Jenengan terapi, sebelum terapi orang kaya itu sudah menceritakan, saya sudah berobat ke Singapura, saya sudah berobat ke sana, habis ratusan juta Pak. Jenengan terapi sekali sembuh saat itu, jenengan kasih amplop, seneng nggak? Setelah dibuka isinya 20.000. Bahkan kosong bisa katakan. Iya betul. Sering nggak terjadi seperti itu? Sering. Sering. Orang kaya mungkin kita berharap dapat banyak, ternyata dapat sedikit. Kira-kira yang salah yang siapa Pak? Yang salah? Kita Yang berharap pada Kalau kita itu seringnya kemudian menggibah, kemudian bahkan memfitnah, mencaci maki dia. Sudah ke Malaysia, sudah ke Singapura ratusan juta, tak terapi sembuh kok dikasih 20.000 kan? Kita nggak berpikir rezeki kita hari itu adalah 20.000. Saat ini kalau jenengan rizkinya itu 20.000, diundang untuk menerapi Jokowi, tetap Jokowi ngasihnya 20.000 Pak. Mungkin dari Jokowi 1 juta dianggarkan, 1 juta, nanti dari potongan jatuhnya ke antum ya 20.000 itu. Karena apa? Sudah menjadi rizkinya segitu. Tapi juga kita mungkin sering dapat pasien kok datang aja pakai motor yang nggak bagus gitu. Tapi setelah diterapi ngasihnya 200.000. Sering seperti itu Pak juga ya? Terapi satu hal yang biasa itu. Karena apa? Hak rezekinya hari itu adalah segitu. Saya ingin libur saja. Hari ini saya mau libur, padahal saya hanya seorang terapis. Saya libur nggak mau terapi, saya di rumah saja. Dan itu terbukti, saya banyak menanyakan. Ternyata sudah nggak mau terapi, jalan nggak ada, sholat ke masjid, ketemu tetangga, tolong ya saya diterapi. Dapat juga pasti, gitu. Nggak usah dikejar-kejar, pasti dapat. Gitu. Rizkinya ya segitu ya segitu. Nah terus bagaimana kalau sudah segitu? Apakah nggak bisa ditingkatkan? Bisa Pak, ditingkatkan itu. Pakai manajemen akhirat. Saya ingin kaya dari terapis, bisa. Bagaimana caranya untuk melipat gandakan rezeki? Sedekah, silaturahim, kan gitu. Jadi yang ini saudara-saudara yang gemar mengumpulkan sertifikat, jangan beranggapan bahwa sertifikat itu bisa meningkatkan kualitas, kemudian rezekinya meningkat. bukti ada. Pak Martanto itu nggak punya sertifikat, tapi jadwalnya padat Pak. Komunisa, Pak Lasno, Pak Tanto, dakwah ya dakwah. Bagaimana pasiennya diatur, mengikuti Pak, dan nggak pernah. Ini tadi di WA Pak Tanto, gimana? Nggak jadi ikut? Iya, tak dikira persiapan ke Sumatera. Kakek pasien aku nih. Iya ya, hari ini cuma 11 Pak. Pak Tanto gitu. Komunisa itu juga biasa-biasa saja, tapi menerapi pendanaan sudah banyak, orang-orang top. Kadang dijemput pakai mobil mewah, padahal rumahnya aja non-stop itu. Mobil nggak bisa sampai ke sana. Itu cara kerja Allah.